aja. Kalau saya itu enggak. Jangan. Sampai Bali itu kan baru pertama ke Bali, ternyata Ya. seperti ini suasana Bali memang menyenangkan. Kelas 10 itu kan sulung. Waduh, sulungnya gimana nih? Ya anak masuk sekolah baju dimasuk. BK. Itu memang dari hati Melenceng. melenceng. Sebenarnya gimana? Sebenarnya saya pengen ambilnya sosiologi. Ya, kembali di channel Dimas Goni. Ya, di sini saya ada tamu undangan ya. Seorang laki-laki ya. Kita perkenalan dulu. Namanya siapa, Mas? Oke. Nama saya Bara Nasrullah, perkenalkan. Ya, Baron Nasrullah. Bara Nasrullah. Dipanggil Bisa dipanggil Baron atau bisa dipanggil Nasrullah. Mas. Senyamannya aja saya. Kalau Senyamannya. sayang gitu enggak? Jangan. Kalau cewek boleh Ya, gitu. cewek boleh. Kalau cowok enggak Oh, mungkin. jangan. Oke. Jangan. Oke. Terus umurnya berapa nih, Mas? Jangan tanya umur ya. Kelahiran tahun berapa nih? Oke. Kalau umur kan nanti terlalu frontal. Biar nanti penontonnya mengira-ngira aja. Saya lahir 14 Juni 1995. Oh. Jadi nanti bisa dihitung Bisa dihitung sendiri. sendiri. Bisa dihitung sendiri. Oke. Nah, ini Mas Baron. Mas Baron tuh sebenarnya karena ini channelnya tentang ini baru ya, ini segmen baru, segmennya tentang seputar profesi ya, teman-teman Oke. saya tentang profesinya. Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu latar belakangnya tuh apa aja. Mas Baron ini rumahnya di mana, Mas Baron? Saya tinggal di Jalan Kaliurang, kilometer 5. Kilometer 5. Nama kampungnya Karanggayam. Jadi nanti Oh, ancer-ancernya itu atau apa ya, ancer-ancer tuh ya, tag lokasinya itu nanti depan McD. McD Jakal, McDonald Jakal itu nanti Wah, gang itu. ke timur masuk aja. Oh, masuk. Nanti kampung Karanggayam langsung ketemu. Oh, berarti itu ya dekat Duta Minang. Duta Minang masih ke selatan lagi. Masih di selatan lagi. selatan dikit. Wah. Yes, daerah situ lah. Daerah situ? Mana daerah situ nanti cari aja. Wah, pantesan sih kalau daerah situ tuh banyak kuliner. Full kuliner. Seperti ini tampilannya. Wah, ini mungkin karena Ya. Ini bisa merepresentasikan wilayah. wilayah ya. Wilayah. Wah, mantap. Merepresentasikan wilayah. Oke. Tapi Pak, saya tuh kayak melihat di Pak Baron ini orang ceria banget nih. Ceria. Oke, ceria Insya ya. Allah ceria. Insya Allah ceria ya. Ini kan juga Pak Baron kan tidak lama kenal ya. Dekat-dekat ini baru-baru ini saya sama Pak Baron dekat ya. Karena satu profesi gitu ya. Kira-kira nih Pak, sebelum kita profesi ya, ini mau tanya dulu SD SMP-nya di mana nih? Saya SD itu di SD Catur Tunggal 1. Catur Tunggal. Oh, pasti daerah dekat situ. Dekat-dekat situ. Oh. Kebetulan kemarin saya juga masukkan ini Apa? izin buat presentasi promosi sekolah. Oh. Jadi di SD saya masukkan buat promosi. Oh, alah. Kebetulan dan masih ada satu guru yang ingat sama saya. Oh, Masih ada ngajar di sana. masih ngajar? Masih ngajar. Ketemu tadi. Ketemu. Gimana? Ya. Tanggapannya gimana? Biar saya ngene lah Mas. Oh. Oke, ayo gitu. Masih ingat. Pasti gurunya itu ingat kayak mesti yang paling icon dari guru Paling kita ya? icon ya, paling icon, paling mengenang lah bagi. Paling mengenang dari guru itu ya? Iya. Oke, dari SD Condong Catur 1. Catur Tunggal. Oh, Catur Tunggal. Catur Tunggal 1. Terus menuju SMP nih. Nah, SMP-nya itu di wilayah kampung saya sendiri. Jadi Akamsi saya dulu. Waduh. Akamsi. SMP-nya 5 Depok. SMP 5 Depok. SMP 5 Iya. Depok. SMP 5 Depok tuh pas di tengah-tengah kampung gitu Di ya. tengah-tengah kampung. Iya. Jadi saya dulu menguasai SMP itu. Berarti kalau istirahat pulang ke rumah kayak nih. Pulang ke rumah Waduh. makan. Hebat ya? Hebat. Terus SMP 5 Depok tuh saya tuh bingungnya tuh ya, tempat gerbang utama itu sebelah mana sih? Sebenarnya gerbang utama itu di sisi selatan. Di sisi selatan. Iya, Oh. itu gerbang utamanya situ.
Tapi Yang- karena orang tua itu sekarang udah males belok situ, akhirnya gerbang utamanya dipindahkan di sisi timur. Di sisi timur itu ya? Iya. Oh iya, saya ya sebelum kenal jenengan kan ya sempat kayak misalnya mau ke kosan temen tuh lewatin SMP Ya. itu juga bingung kan. Oh ini kan gerbang utamanya mana ini antara yang selatan apa yang timur ya kan? Apalagi waktu teman saya promosi ke SMP 5 tuh bingung lewat gerbang timur atau gerbang selatan gitu. Oh, ternyata sebenarnya Sebenarnya selatan. Kalau sekarang itu sudah dipindah ke timur karena pos satpam sudah di situ. Kalau dulu di angkatan saya itu gerbang utama itu di sisi selatan. Oh, selatan. Jadi yang timur itu dulu malah sering dikunci, sering dikancing. Hal-hal yang paling mengenang lah Mas di SMP itu apa sih? SMP sebenarnya Ya. mengenang itu kelas 1 2 itu nggak begitu. Kalau kelas 1 2 paling kelas 1 belum begitu banyak kenangan. Kelas 2 itu paling pol kenangan itu piknik ke Bali. Piknik ke Bali? Itu paling pol kelas 2 itu. Apa itu? Ada cerita lagi nggak di Bali? Itu sangat menyenangkan. Pasti kan nggak? Itu waktu itu perjalanan Jogja Bali itu Naik apa nih? Naik bis? naik bis. Oh. Jadi dari Jogja ke Bali itu pertama nggak tidur. Wah ya. Karena Mas. saya memang seneng menikmati suasana malam. Apalagi sama teman-teman ya. Betul. Apalagi cowok-cowok sih. Betul. Belakang sendiri Betul. ya itu. Belakang rese sendiri. Ya. Sampai Bali itu kan baru pertama ke Bali, oh ternyata Ya. seperti ini suasana Bali memang menyenangkan. Hmm. Jadi rasa kangen pengen balik ke sana itu ada. Waduh. Itu yang kelas 2. Kelas 3 Masih gak? itu puncak-puncaknya Kenakalan. ya. Wah ini. Kalau dulu mengatakan puncak kenakalan itu di kelas 2. Ya. Kalau saya dan teman-teman SMP saya itu di kelas 3. Oh. Puncak kenakalan itu saya paling ingat, itu dulu ada tetangga saya pertama kali di situ jadi satpam. Iya. Terus teman-teman saya itu minggah borgol. Borgolnya itu di Borgol satpam itu? Borgol satpam itu borgol asli bukan plastik. Oh, Asli. iya. Akhirnya diborgol ke teman saya. Dan Tanganmu itu? Iya. Kuncinya hilang. Kuncinya hilang, masuk kelas tuh masih borgol. Akhirnya dipanggil guru, dimarah-marahin. Ternyata kuncinya itu ketinggalan di rumah. Di rumah satpam Di itu. rumah satpam. Jadi ya udah. Berapa lama jam? Itu paling sekitar ngambil tuh paling karena deket ya. Eh. Rumahnya paling sekitar 20 menit lah. 20 menit denger omelan guru oh panas. Iya, iya. Kuping itu masih panas. Iya pasti. Itu sangat mengesankan tuh. Terus pasti ya di rumah juga mesti ya diomelin kan waktu di rumah kan satpamnya tetangga nih ya kan juga bocor ya itu. Enggak, kebetulan tetangga itu ya istilahnya masih saudara toh. Oh, masih saudara. Jadi ya cuma ya guyu-guyu biasa, guyu-guyu biasa. Oke. Nah ini udah lanjut nih udah SMP. borgol SMP ya. Borgol SMP. Oke, ada lagi nggak nih? Mungkin SMP. pacaran apa gimana nih? Oh, kalau pacaran itu di rata kelas 1 2 3 itu. Wah, setiap tahun, setiap angkatan ada. Setiap angkatan ganti. Waduh. Berarti ganti rapot semester 3 apa ganti ganti. Itu kan tahun ajaran baru, Heeh. jadi lembarannya harus baru. Waduh. Masih ingat nggak nih nama-namanya? Wah, jangan. Oh jangan lagi. Udah mau nikah semua. Udah mau nikah semua. Sayang yang belum. Waduh. Oke. Habis itu udah masa SMP, kita terbang ke masa SMA. ya. Masa SMA. Nah, masa SMA ini masa-masa jayanya mungkin ya, atau masa jati diri kita tuh terbentuk banget nih. Betul. Nih. Masa SMA gimana? SMA sebenarnya lulus SMP itu tujuannya pengen ke SMK 6. Sederhana. Ambil multimedia sama bisa kalau nggak multimedia ke desain grafis. Hmm. Tapi karena itu rencana awal ya, terus Ya. akhirnya itu dikip dulu, Hmm. fokusnya ke SMA. Dulu di SMA 2 Ngaglik nggak lolos, terus pindah ke SMP 1 Ngaglik juga nggak lolos. Tapi kan waktu itu kan dipencar. Ya. Jadi ibu sama om itu ada yang di SMK 6. Oh. Pas ngambil berkas ternyata nggak bisa masuk karena waktu itu harus ada pendataan. Oh. Jadi yang domisili Sleman.
itu kan nggak bisa Kota. asal ke kota, Oh. harus ada pendataan kan waktu itu sekitar 30%. Oh iya. 30% bisa masuk kota. Zaman dulu tuh ada itu, ada jatah-jatah kotanya. Jatah kotanya Iya, kan iya. itu kan 30% Ah. bisa masuk ke kota, tapi kan waktu itu saya nggak bisa pendataan. Karena pas itu tinggal 2 jam itu pendaftaran semua SMA, SMK negeri itu kan tutup. Jadi sama pihak sekolah juga menghindari crash dengan pendaftar yang lain, akhirnya nggak bisa, ya wis nggak apa-apa. Nah berjodohnya adalah di madrasah. Madrasah. Saya masuk madrasah. I love madrasah. I love madrasah. Itu. Saya dulu madrasah. Madrasah itu. Man 2. Saya masuknya Man Maguwo Oh, Harjo. Man Maguwo. Sekarang nyebutnya Man 2 Sleman. Oh, Kalau Man 2 dulu Sleman. Man Maguwo Harjo, karena sekarang ada penyetaraan. Jadi semua sekolah Man itu tidak boleh berdasarkan domisili. Oh, berdasarkan daerah itu ya. Jadi sekarang dinamai semua Ya, sama Sleman, Jogja, Bantul betul, gitu. jadi Man 2 Sleman, Man 1 Sleman. Ya. Saya alumni Man Maguwo yang sekarang Man 2 Sleman. Wow, gitu. Berarti pas awal-awal sebelum cari-cari SMA itu ada pendataan gitu ya Mas ya? Pendataan harusnya kalau mau masuk Kota ya. ya. Kalau itu pendataan berarti waktunya juga mepet ya. Mungkin Waktunya mepet. nggak mungkin ya mungkin. Nggak mungkin masuk. Nggak mungkin masuk gitu Ya, ya. Katanya pernah ada cerita mau masuk SMA 1 tapi pintunya sudah ditutup. Jadi itu lucunya gini, kan dulu tuh masih ada istilah bom ngebom, bom-boman. Ya. Jadi saya di di SMA 2 Ngagel itu 30 menit sebelum penutupan, saya masih di peringkat 50. Waduh, itu 50 dari 50 dari 300 berapa? wah lumayan tuh. Itu masih lumayan. Lumayan. 15 menit sebelum penutupan, saya berada di posisi 200 apa 400. Turunnya jauh banget. Akhirnya langsung dicabut karena di pencabutan itu harus ada prosesnya. Ya, lama, butuh waktu ya. Lama. Begitu bisa dicabut, langsung ke 1 Ngagel. Baru nyampe, set mau masuk gerbang tutup. Wah, gerbang tutup terus itu pengumuman biasanya. Pengumuman pendaftaran gitu. Terus gitu. jadi nggak masuk. Bisa. Akhirnya itu masuknya ke madrasah. Iya sih. Kalau dulu saya juga ya sebenarnya Man 2, tapi daftarnya tuh di dulunya maunya SMA 1 Kasihan Bantul dengan SMA SR. Iya, itu, tapi ya pengennya ibu itu sekolahnya di kota, ya jadi manut orang tua gitu. Nah ini setelah habis masuk Man nih, ada nggak cerita-cerita wah romantis, romansa, atau cerita lucu atau malah cerita kenakalan lagi nih? Kalau di madrasah itu saya mulai dari kelas 1 11 berarti. Kelas 10. Dari kelas 10. Kelas 10 itu saya culun. Waduh, culunnya gimana nih? Ya seanak masuk sekolah baju dimasukkan. Ya seperti biasa. Sisiran rapi dan sebagainya lah. Oh, gitu. Rapi kayak gitu. Terus tapi dulu itu istilahnya kan ada geng SMA itu. Oh iya, masih terkenal geng SMA itu. Iya. Saya dengan berapa ya? 7 teman saya itu menolak itu. Oh, untuk jadi memang kan di forum setelah sholat zuhur di forum kakak kelas bilang ya nggak mau ikut geng berdiri silahkan pergi ya saya dengan 7 teman saya berdiri pergi. Habis itu didatangi kakak kelas diancam istilahnya kalau nanti kamu ada masalah nggak usah minta bantuan ya aku bilang ya oke nggak perlu bantuan kalian harus nggak bisa loh. Didatangi lagi kalau misalnya nggak ikut geng ini nggak usah bikin geng lain ya. Tak jawab lah buat apa bikin geng juga nggak ada fungsinya lah istilahnya gitu. Setelah itu dan itu mungkin salah satu pertolongan dari Allah ya. Setelah itu saya itu kan masuk jadi dulu ada 4 orang itu masuk inceran dari 7 orang itu bukan yang 7 orang itu istilahnya udah dilupakan. Saya itu masuk yang 4 inceran ini. Ada lagi list baru. Oh ya. Nah, saya termasuk yang terakhir. Incaran kakak kelas. Incaran kakak kelas yang terakhir. Incaran apa ini? Untuk digebuki. Terus setelah itu saya ya wis lah nggak apa-apa toh. Kebetulan dibukakan mungkin sama Allah ya. Satu teman saya tuh kena terus habis itu yang mukul ya itu dikasihkan dan sebagainya. Jadi ya
bisa seperti inilah. Mungkin itu jalan perlindungannya seperti itu ya. Itu yang kelas 1. Yang kelas 2 ini saya udah mulai berbaur dengan teman-teman yang lain. Berbaur dalam artian nakalnya udah mulai kelihatan nih. Oh iya. Karena kan waktu itu yang nggak naik kan tidak dikeluarkan. Oh masih di situ. Ya wes, tak rangkul pelan-pelan. Biar sebenarnya saya cuma pengen tujuan tuh teman saya itu pengen nakal nggak apa-apa tapi dalam mata pelajarannya aja sampai ketinggalan. Ya. Tapi malah saya yang ikut nakal toh. Malah nakal. Tapi teman-teman saya juga nakal, ya istilahnya nakal tapi pelajaran nggak pernah ketinggalan gitu, tetap ketinggalan masih tetap ngikuti. Tetap ngikuti di kelas 2 itu ya ada itu, terus baru habis itu ada ya kisah cinta lah ya, PDKT tipis-tipis itu ada. Yang paling mengesankan sebenarnya di kelas 2 itu sih ada satu kasus sebenarnya. Jadi saya dulu punya teman di satu pondok. Jadi teman saya itu kan dari Ciamis, terus kesini ikut pondok. Ya. Orangnya memang kalau bagi kami itu agak sedikit aneh memang. Ya. Cowok apa cewek ini? Cowok ya. Jadi orangnya agak sedikit. Ya mungkin karena dia terlalu serius apa gimana lah, diajak gojek susah. Terus dia merasa terbuli atau terjauhi. Nah itu salah satu dari guru BK aku di SMA itu di mana itu di madrasah itu minta tolong mas tolong ya mas sebagai ketua kelas tolong ini ada kasus ini diselesaikan. Itu ya coba teman-teman yang lain tak briefing semua atau tak ajak kumpul ini ada kasus ini besok lagi jangan dijauhi ya teman kita ini soalnya kan dari jauh di sini juga hidupnya di pondok. Setelah itu juga akhirnya berbaur lagi. Jadi kasus itu selesai. Gara-gara ya itu guru BK-nya minta tolong, teman-teman juga istilahnya kooperatif lah mau untuk membantu akhirnya selesai. Itu yang kelas 2. Kelas 3 itu sebenarnya enggak begitu banyak, cuman satu kasus di kelas 3 itu waktu itu ada crash sama teman adik tingkat. Sama adik tingkat. Habis itu beberapa teman di skorsing. Terus saya kan sebenarnya ikut di situ, cuman posisi itu adik tingkatnya itu melindungi saya karena kan adik tingkat itu kan junior saya di futsal. Terus dia juga ngaku kalau saya nggak terlibat secara langsung fisik itu nggak terlibat. Cuma beberapa teman saya kena skorsing, tapi setelah itu ya teman-teman semua sadar. Jadi beberapa kasus yang saya dulu pernah alami ya seperti itu. Memang kasus-kasus yang ya anak sekolah banget lah waktu itu. Anak sekolah banget. Mungkin di semua sekolah ada kasus seperti itu. Terus nih kan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, jurusan apa sih pas SMA yang diambil? Saya kalau di SMA itu masuk IPS. Oh, kenapa IPS? Pertama, saya benci angka sebenarnya. Benci angka? Saya benci banget angka. Padahal IPS itu ada angka ekonomi. Ternyata ada. Sama Geografi ada. Ngitung rumus apa itu namanya? Iya. Tekanan bumi atau apa lupa. Itu ada. Akuntansi. Matematika juga ada itu. Matematika wajib. Akuntansi, ekonomi ya. Itu ada. Sama geografi itu ada. Terus abis itu dapat IPS itu nyesel nggak jenengan? Enggak, memang karena tujuannya di situ ya. Tujuan di situ. Emang tujuannya apa sih? Saya tuh lebih suka ilmu yang urusannya sama masyarakat. Masyarakat. Jadi benturan langsung sama masyarakat. Saya lebih suka diskusi karena beberapa teman saya yang di matematika itu memang ikut organisasi tapi ketika ada masalah tuh stagnan. Nggak bisa bersosialisasi gitu. Jadi stuck gitu loh. Jadi urusannya bukan lagi ke masyarakat tapi juga ke individu. Iya sih. Kalau jurusan ini bisa ya sebenarnya karakter lingkungan juga sih. Soalnya anak IPS sih memang diklaim itu anak-anak yang suka rame ya. Betul. Terus omongannya lancar-lancar lah kalau misalnya kalau alasan ya pinter lah. Gawe kata-kata apa alasan pinter banget. Terus cenderung ke
banyak cowoknya sih. Pasti, betul, Pasti, betul. ya. Banyak cowok. Beda kalau jurusan IPA itu Mas. Kalau Saya saya juga sebenarnya jurusan IPA tapi sekelas itu ya ada 6 tapi yang tulen cuma 4 yo piye yo. Ya itulah ya Mas ya. Ya tapi ya Sulit. IPA itu sebenarnya ya susah juga sih Mas. Susah dan juga gampang. Asalkan ya kitanya sendiri konsekuen. Kalau kita ambil IPA ya udah selesaikan IPA. Mbuh kuwi nilai piro, yang penting ya diselesaikan. Apalagi IPS itu. Terus nih Mas, terus jenengan udah selesai nih mau kelas 3. Nah, terus kuliah nih. Kuliah atau jenengan? Kuliah. Udah selesai apa masih kuliah? Sebenarnya setelah lulus setelah lulus madrasah itu saya nggak langsung kuliah. Oh gitu. Skip 2 tahun dulu. Sing 2 tahun. Iya, masuk dunia kelam. Oh, Jadi, kelam. Dunia kelam. Jadi dunia terbalik lah. Waduh. Siang tidur, malam keluar kayak kelelawar lah. Oh iya. Dan itu memang kehidupan yang bagi saya Waktu itu gimana? ya bagi saya yang tidak pernah keluar di masa SMA ya. Saya tuh SMA kan mulai keluar malam itu kan Pas kelas SMA. 3. Oh. Kelas 3 akhir itu. Jadi setelah UN kan ada nunggu jeda buat pengumuman. Nah, itu aku mulai main malam. Nah, setelah itu berkelanjutan kenal lah dengan beberapa teman-teman. Jadi mulai main malam, berangkat Isya, nanti pulang subuh terus setiap hari selama hampir 2 tahun. Tapi di pertengahan jalan itu kan ada tawaran buat ngisi ekstrakurikuler futsal. Nah, dari situ kan karena sebelumnya latihan dengan teman dari Jambi, latihan bareng, tahu beberapa ilmunya dibagi, di-sharing, terus saya diajak ke sana, diajak untuk ekstra itu. Udah saya ambil. Hampir sampai jadi setelah itu berjalan diputuskanlah kuliah karena memang waktu itu bayangkan aja anak usia hampir 20 tahunan di 2016 selesai 2014 ke 2016 berarti kan itu umurku sekitar 21 iya. Anak umur 21 tahun sekolah enggak, kerja juga enggak, serabutan di ekstra yang pertemuannya juga nggak tentu, ya toh istilahnya sampingannya nggak tentu, dan tidak menghasilkan apa-apa ya orang tua mana yang ya pasti itu. Otomatis kan dia ini anak mau kemana nih anaknya sama bapak, terus kamu mau apa, kerja, usaha atau kuliah? Alhamdulillah itu ya. Langsung ditembak kayak gitu, aku udah milih. Kalau kerja ya kerja apa loh, anak SMA, lulus itu kan terbatas lah. Iya. Terus habis itu kalau SMK mungkin masih mending karena ada skill ya. Ada skillnya. Bisa ada skill. Kalau SMA kan apalagi IPS kan agak sedikit. Ya. Terbatasi. Terus mau usaha juga usaha apa sih yang 2014 yang hype kan juga hampir 2014 tuh yang hype ya usaha lapangan futsal, sepatu futsal dan sebagainya yang baru. Iya sih. Tapi aku dari situ kalau usaha sepatu tuh resikonya pertama emang semua usaha ada resikonya tapi dengan mudah gede terus istilahnya nanti aku mogol ya wis gak usah awalnya kuliah gitu kuliah lagi. Terus habis itu kuliah ambil jurusan apa? BK itu memang dari hati melenceng sebenarnya gimana? Sebenarnya saya pengen ambilnya sosiologi. Kenapa? Karena sosiologi itu kan lebih cenderungnya ke masyarakat, langsung lingkungan sosial. Tapi kalau BK ke murid ya tapi. BK itu kan langsung lebih sempit lagi. Spesifik ke murid gitu ya. Tapi ada kecewa nggak setelah itu? Kecewa. Ya, aku BK seharusnya sosiologi nih aku gitu. Sebenarnya kalau di kecewa enggak sih karena kalau saya tuh setiap ambil peluang kesempatan itu pasti ada beberapa persen rasa kecewa tak simpan. Jadi nggak akan 100%. Jadi kalau kecewa nggak akan kecewa. Jadi paling kalau kecewa ambil jurusan BK itu sebenarnya bukan jurusannya, kok kuliahnya di sini.
Itu kuliah di mana, Mas? Aku kuliahnya di Wadi. Wadi, oh iya. Terkenal itu Wadi. Memang sih kalau jurusan BK itu yang terkenal tuh Wadi, UNY, Sanata Dharma. Betul. Ya kan. Dulu aku tuh pengen, Mas, masuk jurusan BK. Kuliah BK, tapi karena katanya kuliahnya itu ya pakai celana bahan, harus rapi, ya itu saya batal. Karena apa? Pengen kuliah tuh pengen bajunya tuh bebas, kayak kemeja bebas gitu. Terus kalau misalnya kuliah ada seragamnya lagi, ada pakai baju rapi-rapi, kayak kembali ke SMA gitu. Kayak gitu sih. Terus juga sebenarnya dulu pengen ambil BK tuh karena waktu SMA tuh itu ikut Pick Air. Pick Air ya. Nah itu Pick Air. Dulu saya tuh ketua umum Pick Air di sekolah saya. Tapi nggak berjalan soalnya waktu itu memang cikal bakal Pick Air Band 2 Yogyakarta. Kalau nggak salah tuh jembatan prestasi apa namanya itu, namanya Pick Air itu. Band 2 ya. Kalau Band 2 Jogja ya. Ini kalau masnya ini Band 2 Sleman. Band 2 Sleman. Nah, ada Band 2 Sleman pas zamannya General PR. PR itu nggak ada. Ya ada. Nggak ada. Tapi tahu PR? Tahu itu sejenis Pas kapal. Pas di kuliah. Selama kuliah. Oh, Tahu. kuliah. Ternyata yang tekniknya guruku itu yang yang BK itu ternyata itu maksudnya juga peer counseling. Oh. Iya. Maksudnya itu ternyata. Saya dulu konselor sebaya. Iya. Saya dulu konselor sebaya. Tapi karena sudah tidak dilatih ya kan, sudah tidak peka sama sekitar, jadi ya nggak tak lanjutin di BK gitu. Terus di BK ini gimana, Mas? Ilmunya terkait memperhatikan anak murid gitu. Secara teori dan praktek langsung. Iya, secara teori gimana? Sebenarnya kalau secara teori itu agak melenceng jauh ya sama praktek. Kalau praktek dengan teori itu agak sedikit melenceng jauh. Iya. Karena konseling di tingkat SMP itu ternyata memang sulit untuk dilakukan. Oh. Karena anak itu ternyata lebih cenderung menerima dan melakukan, tidak mencari dan melakukan. Ya mungkin karena levelnya belum. Iya sih. Istilahnya level itu dalam artian lagi pubertas mungkin. Belum sampai ke sana lah cara Iya. berpikirnya. Baru yang penting kan bapak ngasih apa ke saya melaksanakan. Iya. Tapi tidak berpikir ya. Jadi kayak misalnya tuh ada tugas udah dirampungke. Tugas kerjake ya udah kerjakan. Tapi mbok iki tugasnya iki bener apa ora ngerti gitu ya gitu. Oh, gitu. Terus habis itu berapa tahun kuliahnya? 5,5. Wah, ya, hampir 5,5 tahun. Sama itu masih. Hampir DO. Sekitar satu setengah tahun lagi udah. Kayaknya sama deh. 5 tahun, 5,5 tahun. 5,5 tahun. November ya? Desember akhir 2021. 2021. Iya sama kita 2021 ya. 2021. Habis itu pengalaman itu apa aja? Magang kayak PPL ya? Magang PLP 2. PLP, Oh, kan PLP, ya. sekarang program magang. Program PPL itu kan sekarang dirubah. Jadi PLP. PLP itu kan saya dulu sudah magang 1 2. Terus yang terakhir dirubah jadi PLP 2 itu. Jadi magang itu 3 kali. Yang pertama observasi seminggu. Iya itu ya. Yang kedua penyusunan kalau di RPP. Mapel RPP. Oh iya. Tapi kalau di BK kan maksudnya RPL. Oh. Rencana pemberian layanan. Pemberian di BK. Terus yang PL yang terakhir itu magang terakhir itu ya langsung di itu sekolah praktek gitu. 1 bulan. Ngajar full. Sama Wari. Ya kita pernah pas itu karena teknik juga SPD kalau dari saya itu ya. Pertama observasi dulu, terus baru merencanakan administrasi, PPRPP, silabus bla 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 baru itu. Terus gimana nih? Pertama magang sama anak SMP mana? Muhammadiyah Pakem. Waduh, gimana nih Mas? Itu. Magang pertama itu sebenarnya ya masih agak kaku ya karena basic keluarga tidak ada dari yang pendidikan. Oh. Jadi memang semuanya tidak ada yang jadi guru. Kebetulan saya sendiri yang kuliah di guru. Ya.
memang kaget. Jadi awal-awal masuk itu ya kok ternyata seperti ini lingkungan sekolah yang sebenarnya ketika jadi guru seperti ini. Anak-anaknya memang sangat keponya sangat tinggi. Kepo banget, anak SMP itu kepo banget. Pertama kali magang itu di bawah, lantai bawah itu masih dekat dengan ruang kepala sekolah dan sebagainya. Jadi melaksanakan program yang ada di sekolah itu memang ngikutinya agak susah. Memang agak susah. Karena memang belum terbiasa di situ. Belum terbiasa dan mungkin karena baru pertama kali mahasiswa ya. Terus itu aman toh Mas ketika jadi magang itu? Aman itu ya? aman banget. Jadi nggak ada masalah apapun lah. Langsung membaur. Tadi kuliah itu ya 5,5 tahun ya? 5,5 tahun. Ya, itu ya, baru 5 tahun, baru 10 semester ya? 11 semester, 11 semester. Hampir aku sih 11 semester. Terus, jadi habis itu langsung itu enggak? Pengen cari kerja langsung apa gimana? Waktu lulus itu, kan itu ada nunggu dulu lulus. Nunggu masa yudisium. Masa yudisium itu tak gunakan buat kerja. Oh gitu. Kebetulan kan waktu itu surat lulus itu sebenarnya sudah dapat, tapi kan lowongannya yang belum ada toh. Oh iya. Lowongannya belum ada, terus akhirnya di dekat rumah itu kan ada kafe baru. Kebetulan yang ngelola parkirnya temen toh. Nah, ikut dulu join. Ikut dulu, iya sih. Nah, sebenarnya kan tidak ditawari, Pak. Enggak ditawari tapi ada beberapa teman yang nggak bisa toh, terus saya yang masuk. Ganti backup gitu ya, backup. Gitu. Terus setelah itu karena hidup di jalan tuh nggak semudah nggak semudah yang dibayangkan. Memang hasilnya lumayan di kafe itu tuh. Waktu opening pertama, grand openingnya itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam kerjanya itu. Jadi belum di shift, jadi masih utuh 2 orang dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Itu satu orang bisa 110.000 satu hari itu. Itu emang hitungannya banyak banget istilahnya, udah banyak lah hasilnya. Iya Hari 110.000 itu udah banyak. Cuman karena itu kan dulu pindahan. Jadi tukang parkir yang lama kan ya ngejar toh. Nah, agak crash kayak gitu. Dari situ kan ternyata hidup itu nggak seenak yang dibayangkan. Ya hasilnya banyak tapi memang nggak enak. Nggak seenak itulah, nggak nyaman aja kerjanya. Terus habis itu akhirnya memutuskan karena kebetulan juga ibu mau buat warung toh. Aku nggak ngurusin lagi, mesti bantu ibu. Terus sekarang kerja itu 1 bulanan bantu, ada lowongan masuk. Lowongan apa? Lowongan jadi guru. Langsung masuk. Guru sesuai. Guru BK. Gimana nih? Ternyata dari kuliah magang ternyata jadi guru BK. Gimana? Udah berapa bulan kerja aktif ini ya? Kalau aktif jadi guru BK ini 3 bulan, 4 bulan? 3 bulan kurang. 3 bulan kurang. 3 Gimana? Bulan kurang. Jadi memang kalau dari sistem kerjanya memang shock pasti ada. Karena pertama kali kerja itu kan nggak langsung in toh, maksudnya harus butuh proses adaptasi dan sebagainya. Tapi kalau untuk lihat karakter anak-anak sih, kalau bagi saya sih karakter anak-anak ini tuh karakter yang setiap hari saya juga jumpai di rumah. Itu juga ada beberapa anak yang karakternya hampir mirip. Gitu. Jadi memang treatmentnya itu mungkin kalau anak yang karakter seperti itu nggak bisa langsung hari ini selesai. Memang harus perlahan. Ada step-step ada yang kita momen untuk istilahnya anak ini mah harus dikerasi, ada saatnya harus diajak ngobrol. Gitu. Jadi pendekatannya sih kalau saya lebih sukanya ngobrol daripada ini kayak suka lebih ngobrol, lebih condong ke ngobrol. Karena dari situ kita kan jadi tahu personanya anak itu seperti apa, karakternya anak seperti apa, dia nyaman enggak. Ya alhamdulillah 3 bulan ini beberapa anak memang sudah istilahnya ada beberapa yang tadinya dicap kelasnya agak sedikit ramai dan sebagainya. Karena anak-anak ini sekarang saya jadi
anak-anak juga udah kenal, saya juga udah kenal. Terakhir kemarin follow IG. Follow sih. Oh. Kalau awal-awalnya tuh canggung nggak mas maksudnya? Canggung pasti ya, Canggung. ketemu Baru gitu ya? lingkungan baru, teman rekan kerja baru, apalagi memang ada beberapa rekan kerja yang sudah sepuh, gitu. umurnya terpaut jauh dari kita. Iya gitu. Ada juga yang sepantaran, itu ya memang karena di lingkungan sekolah. Ini kalau misalnya di lingkungan luar mungkin kita bahasanya bisa agak sedikit lebih nyantai ya, karena tapi di lingkungan sekolah kan awal-awal pasti agak wah ini kalau harus langsung bahasanya yang kan nggak bisa, pelan-pelan formal dulu, bangun relasi dulu. Jadi memang awal-awal kalau culture shock pastilah. Ini kan jenengan Mas Yakal jadi guru BK. Iya. Dulu kan pernah jadi murid juga. Apakah ada perbedaan? Kalau kenakalan sekarang ya. Baik, kenakalan dulu? Kenakalan dari kenakalannya. Di era saya jadi siswa itu hal yang paling ditakuti adalah gelut dan diantemi. Itu hal yang paling ditakuti waktu itu. Kalau sekarang itu hal yang paling ditakuti adalah story WhatsApp, SW, itu yang paling di hide ya? Iya, disindir-sindir bla bla itu. Itu gitu. hal yang paling ditakuti anak-anak sekarang karena nggak ketoro Pak siapa yang disindir, siapa yang istilahnya ini tuh buat siapa sih sebenarnya. Itu kan nggak kelihatan. Dulu kan istilahnya ngantemi targetnya jelas. Orangnya siapa, pelakunya siapa jelas. Kalau sekarang kan pelakunya jelas tapi yang ditujukan nggak jelas siapa. Iya. Mungkin bisa bikin akun Smurf apa akun anonim tapi dia itu ya gitu ya. Gitu. Perbedaannya seperti itu. Sama ya itu istilahnya anak sekarang tuh nggak mau disebut baper, tapi kalau nggak disebut baper ya istilah apa lagi yang pas. Iya sih. Gitu. Ya udah sih mungkin sekian dulu dari pembicara kita Mas. Coba sampaikanlah apa jenengan karena guru BK ya. Sampaikan misalnya ini bukan untuk murid-muridnya jenengan tapi untuk seluruh murid warga Indonesia. Murid di Indonesia. Gimana? Kata-kata dari guru BK jenengan. Kalau saya sih gini ya, berceritalah kepada siapapun yang kamu percayai. Ketika kamu punya masalah, berceritalah. Mungkin ketika kamu bercerita dengan orang yang lebih nyaman padamu lah istilahnya, bisa bikin kamu nyaman, kamu mungkin belum tentu menemukan solusi di situ, atau bahkan tidak menemukan solusi di situ. Tapi minimal kamu bisa berbagi bebanmu melalui cerita itu pada orang lain. Jadi berceritalah ketika kamu ada masalah, entah ke siapapun yang membuatmu nyaman. Intinya adalah bercerita untuk meluapkan sedikit ya emosi gitu ya. Betul. Soalnya pasti kalau unek-unek nggak disampaikan atau dibuang sedikit-sedikit tuh pasti ganjel. Betul. Kok ganjel duar kayak gunung Merapi gitu. Betul. Gitu ya. Ya ini percakapan profesi. Ini mungkin kalau kalian mau jadi guru BK ya bisa dicoba. Ini sebagai referensi ya dari kalau Mas Baru itu memang dari SMP-nya itu ya banyak kegiatan ya mesti ya nakal juga ternyata dewasanya sekarang jadi guru BK ya. Jadi sudah tahu sudah pernah nakal mungkin di masa-masa SMP. Terima kasih dari saya Dimas Godiu. Jangan lupa subscribe ya, karena dengan subscribe ini saya jadi termotivasi untuk membuat konten-konten berbicara tentang profesi. Sekian dari terima kasih. Ikut dulu ya sih. Nah sebenarnya kan tidak ditawari Pak, nggak ditawari tapi ada beberapa teman yang nggak bisa terus saya yang sub. Ganti backup gitu ya kan? Gitu. Terus setelah itu karena hidup di jalan tuh nggak semudah itu ya, nggak semudah yang dibayangkan. Memang hasilnya
lumayan di kafe itu tuh waktu opening pertama, grand openingnya itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam kerjanya itu. Jadi belum di shift, jadi masih utuh dua orang dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Itu satu orang bisa 110.000 satu hari. Satu hari itu. Itu emang hitungannya banyak banget istilahnya, udah banyak lah hasilnya. Iya Hari sih. 110.000 itu udah banyak. Cuman karena itu kan dulu pindahan toh, jadi tukang parkir yang lama kan ya ngejar toh. Nah, agak crash kayak gitu, dari situ kan ternyata hidup itu nggak seenak yang dibayangkan. Ya hasilnya banyak tapi memang nggak enak, nggak seenak itulah, nggak nyaman aja rasanya. Terus habis itu akhirnya pindah. memutuskan karena kebetulan juga ibu mau buat warung toh, akhirnya aku nggak terusin lagi, bisa bantu ibu. Terus sekarang kerja itu 1 bulanan bantu, ada lowongan masuk. Lowongan apa? Lowongan jadi guru langsung masuk. Guru sesuai guru BK. Gimana nih? Ternyata dari kuliah magang ternyata jadi guru BK. Gimana? Udah berapa bulan kerja aktif ini ya? Kalau aktif jadi guru BK ini 3 bulan, 4 bulan? 3 bulan kurang. 3 bulan kurang. Nah, 3 gimana? Bulan kurang. Jadi memang kalau dari sistem kerjanya memang shock pasti ada, karena pertama kali kerja itu kan nggak langsung in toh, maksudnya harus butuh proses adaptasi dan sebagainya. Tapi kalau untuk lihat karakter anak-anak sih, kalau bagi saya sih karakter anak-anak ini tuh karakter yang setiap hari saya juga jumpai di rumah. Itu juga ada beberapa anak yang karakternya hampir mirip. Gitu. Jadi memang treatmentnya itu mungkin kalau anak yang karakter seperti itu nggak bisa langsung hari ini selesai. Memang harus perlahan. Ada step-step ada yang kita momen untuk istilahnya anak ini memang harus dikasih, ada saatnya harus diajak. Gitu. Jadi pendekatannya sih kalau saya lebih sukanya ngobrol daripada ini kayak suka lebih ngobrol, lebih condong ke ngobrol, karena dari situ kita kan jadi tahu personanya anak seperti apa, karakternya anak seperti apa, dia nyaman enggak. Ya alhamdulillah 3 bulan ini beberapa anak memang sudah ya istilahnya ada beberapa yang tadinya dicap kelasnya agak sedikit ramai dan sebagainya, karena anak-anak ini ya sekarang saya jadi anak-anak juga udah kenal, saya juga udah kenal. Terakhir kemarin follow IG. Kalau awal-awalnya tuh canggung nggak mas? Canggung pasti ya. Canggung. Baru gitu ya. Ketemu lingkungan baru, teman rekan kerja baru. Apalagi memang ada beberapa rekan kerja yang sudah sepuh, gitu. umurnya terpaut jauh dari kita. Iya gitu. Ada juga yang sepantaran. Itu ya memang karena di lingkungan sekolah ini, kalau misalnya di lingkungan luar mungkin kita bahasanya bisa agak sedikit lebih nyantai ya, karena tapi di lingkungan sekolah kan awal-awal pasti agak ini kalau harus langsung bahasanya yang kan nggak bisa, pelan-pelan formal dulu, bangun relasi dulu. Jadi memang awal-awal kalau culture shock pastilah. Ini kan jenengan masnya kan jadi guru BK. Dulu kan pernah jadi murid juga. Apakah ada perbedaan? Kalau kenakalan sekarang ya. Baik, berapa kenakalan dulu? Kenakalannya. Di era saya jadi siswa itu hal yang paling ditakuti adalah gelut dan diantemi. Itu hal yang paling ditakuti waktu itu. Kalau sekarang itu hal yang paling ditakuti adalah story WhatsApp, SW itu yang paling di hide ya. Iya, disindir belaga itu. Itu gitu. hal yang paling ditakuti anak-anak sekarang, karena nggak ketoro Pak siapa yang disindir, siapa yang istilahnya ini tuh buat siapa sih sebenarnya. Itu kan nggak kelihatan. Dulu kan istilahnya ngantemi targetnya jelas. Orangnya siapa, pelakunya siapa jelas. Kalau sekarang kan pelakunya jelas tapi yang ditujukan nggak jelas ke siapa. Iya. Mungkin bisa bikin akun smurf apa akun anonim tapi dia itu ya gitu ya. Gitu. Perbedaannya seperti itu. Sama ya itu istilahnya
anak sekarang tuh nggak mau disebut baper, tapi kalau nggak disebut baper ya istilah apa lagi yang pas. Iya sih. Gitu. Ya udah sih, mungkin sekian dulu dari pembicara kita, Mas. Coba sampaikan lah apa jenengan karena guru BK nih ya. Sampaikan misalnya ini bukan untuk murid-murid jenengan tapi untuk seluruh murid warga Indonesia. Murid di Indonesia. Gimana? Kata-kata dari guru BK jenengan. Kalau saya sih gini ya, berceritalah kepada siapapun yang kamu percayai. Ketika kamu punya masalah, berceritalah. Mungkin ketika kamu bercerita dengan orang yang lebih nyaman padamu lah istilahnya, bisa bikin kamu nyaman, kamu mungkin belum tentu menemukan solusi di situ, atau bahkan tidak menemukan solusi di situ. Tapi minimal kamu bisa berbagi bebanmu melalui cerita itu pada orang lain. Jadi berceritalah ketika kamu ada masalah, entah ke siapapun yang membuatmu nyaman. Intinya adalah bercerita, Bercerita untuk meluapkan sedikit ya emosi gitu ya. betul. Soalnya pasti kalau unek-unek nggak disampaikan atau dibuang sedikit-sedikit tuh pasti ganjel. Betul. Ganjel duar kayak gunung Merapi gitu. Betul. Gitu ya. Ya ini percakapan profesi. Ini mungkin kalau kalian mau jadi guru BK ya bisa dicoba. Ini sebagai referensi ya, dari kalau Mas Baron itu memang dari SMP-nya itu ya banyak kegiatan ya, mesti ya nakal juga, ternyata dewasanya sekarang jadi guru BK ya. Betul. Jadi sudah tahu sudah pernah nakal mungkin di masa-masa SMP. Terima kasih dari saya Dimas Yuryu. Jangan lupa subscribe ya, karena dengan subscribe ini saya jadi termotivasi untuk membuat konten-konten berbicara tentang profesi. Sekian, terima kasih. Nah.